in record ya. Oke, jadi pertama-tama boleh nih Erpa kenalan dulu nama lengkapnya siapa, semester berapa, sama dari kampus mana. Baik Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Eva Sagita Melinda, semester 5 saya mahasiswa Prodi D3 Kebidanan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Wih, oke, jauh ya dari Semarang. Kalau boleh tahu, dapat info TU Ranger ini dari TikTok, Instagram, atau Telegram? Dari Instagram Kak, kan kayak cari-cari gitu kan yang tryout UKOM gratis gitu, terus nemu ini kok kayaknya soal-soalnya masuk gitu, akhirnya cobain gitu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak ya udah ikut TOCBT dari Hukum Ranger sama udah join Zoom-nya. Ini kayaknya kita masih nunggu, sambil nunggu yang lainnya, kita langsung mulai aja ya daripada kemalaman. Iya Kak. Oke, sebentar sambil nunggu share screen-nya, berarti sekarang kesibukannya Erva di semester 5 ini ada kegiatan apa aja nih kalau dari kampus? Kalau sekarang masih kuliah-kuliah aja, nanti bulan Desember itu baru ada praktek ke lapangan ke rumah sakit sama puskesmas. Kemarin pas bulan Agustus baru selesai di puskesmas 1 bulan. Oke, di Agustus itu untuk praktek apa tuh? Targetnya apa yang diambil di... Pas kemarin itu askep mulai dari KB, kemudian kesehatan reproduksi perempuan, sama imunisasi. KB, rep- reproduksi, Kaspro sama Bespro. imunisasi. Oke, kalau yang nanti semester depan prakteknya apa? eh untuk target-targetnya belum dikasih tahu, tapi mungkin ya, mungkin itu yang kegawat daruratan. Soalnya semester ini bahasnya itu kegawat daruratan dan kegawat daruratan itu belum pernah praktek di lapangan. Oke, rencananya kegawat daruratan ya berarti. Baik. Sama nanti bulan Februari itu kebidanan komunitas. Oke, kebidanan komunitas. Baik. Sekarang coba kita share screen. Kita mulai dari awal. Oke. Sebelumnya kita bahas dulu nih awalnya tentang UKOM. Erva udah tahu belum sih sebenarnya UKOM itu apa gitu? Belum tahu-tahu banget sih Kak, masih bingung gitu. Oke, aku jelasin ya. Jadi UKOM itu adalah singkatan dari uji kompetensi atau ujian khusus untuk calon tenaga kesehatan. Siapa aja yang ikut UKOM itu biasanya adalah mahasiswa tingkat akhir di tiga kebidanan dan mahasiswa profesi bidan. Profesi bidan itu setelah S1. Kemudian, kenapa kita harus ikut UKOM? Yang pertama itu karena di beberapa kampus itu biasanya menerapkan exit exam. Jadi, kita bisa dapat ijazah kalau kita lulus uji kompetensi ini. Yang kedua, ini menjadi syarat untuk mendapatkan STR. Jadi, STR itu ibaratnya kalau di kebidanan itu adalah KTP-nya bidan gitu, STR. Sertifikat profesi untuk melakukan praktik profesi. Kemudian di UKOM itu akan ada 180 soal dalam waktu 180 menit atau 3 jam. Jadi kurang lebihnya kalau kita hitung-hitung satu soal itu batas waktu mengerjakannya adalah 1 menit. Iya, betul. Kemarin gimana untuk waktunya? Kurang, lebih, atau bagaimana? Eh, Waktunya sih kemarin saya masih lebih beberapa menit, tapi mungkin ada beberapa soal yang saya jawab ragu-ragu itu, saya tergesa-gesa loh kayak, aduh nanti kalau waktunya habis gimana ya gitu Kak. Jadi kayak udahlah jawab ini aja gitu. Oke, baik. Jadi terjawab semua, tapi masih ada ragu-ragunya Iya dan Kak, waktunya soalnya masih ini ada ya. juga, iya soalnya ini juga baru pertama kali kan, jadi kayak masih, Mm-mm. aduh gitu.
Bener, nggak apa-apa dimulai dari sekarang jadi biar tahu nanti Eh, ke depannya gimana. Kak izin bertanya, Mm-mm. berarti exit exam itu tergantung kampusnya atau emang dari pusatnya itu udah nerapin exit exam ya? Kalau sekarang itu memang semuanya sudah menerapkan exit exam. Oh, berarti kalau misalnya hukumnya nggak lulus, berarti kita nggak bisa wisuda gitu. Ya, betul. Kalau kita UKOM yang nggak lulus, nanti kita harus ada istilahnya tuh retake UKOM. Jadi nanti kita ikut UKOM yang di gelombang kedua. Tapi ya itu, kita tidak bisa ikut wisuda karena ijazahnya belum keluar. Oh, alah. Seperti itu. Berarti kalau dari pengalaman-pengalaman kemarin itu Mm-mm. banyak yang nggak lulus apa gimana Kak? Oke, kalau dari kampus saya sendiri itu kemarin ada, bukan angkatan saya, tapi satu angkatan di atas saya itu ada satu orang yang tidak lulus. Jadi dia harus retake gitu. Kalau boleh tahu Kakak dari kampus mana Kak? Kalau saya sendiri dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Dulunya tuh namanya kalau nggak salah Akbid Fatmawati mungkin yang terkenalnya ya. Oh, iya Kak. Terima kasih Kak infonya. Iya gitu. Terus balik lagi nih ke UKOM. Apa aja sih materinya gitu. Eh Erva pernah denger nggak sih ada orang yang bilang lo tuh nanti kalau ikut UKOM tuh ibaratnya 3 tahun lo di kebidanan itu ditentukan dalam 1 hari. Nah itu tuh maksudnya si UKOM ini. Karena memang materinya tuh banyak banget. Mulai dari remaja, prakonsepsi, kemudian hamil, bersalin, nifas, masa antara dan KB, premenopause yang masalah soalnya isinya nenek-nenek kemarin itu. Kemudian BBL dan bayi dan balita gitu. Bahkan ada yang anak dan prasekolah gitu. Jadi memang semua asuhan kebidanan yang kita pelajari, baik dari D3 maupun di S1 itu akan diujikan di kom ini nanti. Gitu. Sekarang coba ya kita latihan soal. Ini santai aja. Kira-kira kalau saya punya soal kayak gini, apa nih jawabannya? Seorang perempuan usia 27 tahun meninggal 3 bulan yang lalu saat karena minggu datang ke ruang IGD dengan keluhan dari bagian minggu bagian kanan dari menjauh sampai ke sakit Hmm, kalau nggak A, D. Kalau nggak A, yang D. Depok. Oke. Nih, aku izin timerin ya. Tadi tuh ngerjainnya selama 41 menit. 41 detik. Gak kelihatan. Oke, sekarang kita kunci ya jawabannya. Kalau nggak yang A, yang D. Yang D. Mm-mm. Kak maaf ya Kak kalau salah soalnya juga bingung. Iya, nggak apa. Kan justru kita belajar ya. Kalau Iya. misalnya Erva nggak salah, kita udah sama-sama jadi dosen nggak sih? Tenang aja, tenang. Oke, lanjut. Maksudnya seenggaknya udah tereliminasi nih, udah spesifik jawabannya kalau yang nggak A, yang D gitu. Sekarang coba aku minta Erva baca soal yang kedua, tapi bacanya dari soalnya dulu. Soal yang kedua. Mm-mm. Sebentar. Ini soal yang pertama, yang tadi jawabannya kalau nggak yang A, yang D. Sekarang soal yang kedua. Seorang perempuan usia 25 tahun meninggal 7 bulan yang lalu telat haid 4 bulan datang terang hidup berikut mual muntah mencapai benar itu sejumlah jenisnya luas jarinya seperti anggur pada pembalut. Yang ini D. Depok, oke, bener banget nih jawabannya. Kira-kira apa nih kata kunci yang bikin soal ini tuh jawabannya yang Depok? Keluar jaringan seperti anggur. Iya, betul. Erva ngerjainnya selama 26 detik. Oke, keren, mantap. Nah, sekarang aku tuh mau jelasin metode apa sih yang sebaiknya kita pakai kalau kita ngerjain soal hukum. Karena satu soal itu harus 1 menit gitu. Yang pertama, kita pakai soal yang tadi. Langsung dibaca soalnya.
Jadi nanti ketika kita nemuin soal kasus, kita langsung cek soalnya tuh nanyanya apa sih gitu. Kalau dalam soal ini, yang ditanya kira-kira apa nih, Erva? Eh, diagnosis, kemungkinan diagnosis kasus. Betul, diagnosis kasus. Berarti cara kita ngegali diagnosis kasusnya ini adalah dengan melihat data subjektif dan data objektif. Gitu ya. Jadi yang pertama, baca dulu soalnya. Alias ditanyakan, apa sih yang ditanya dari soal ini? Gitu. Dan next-nya yang kedua, lihat opsi. Opsinya ada KET, ada kista, masalah ovum juga sama, mola juga sama. Ini kok tiba-tiba ada cedera jalan lahir ya? Padahal dari opsi A sampai D ini adalah kelainan dalam kehamilan gitu. Ini dari A sampai D itu kita ngomonginnya masalah kehamilan. Kok tiba-tiba dia cedera jalan lahir? Ini udah bahas masalah bersalin, jadi kita coret gitu. Bener banget tadi Erva langsung nebak jawabannya yang Depok. Kemudian next yang ketiga, apa tuh? Setelah kita lihat ada opsi yang bisa kita eliminasi, ada opsi yang bisa kita coret. Yang ketiga nih, apa nih kira-kira langkah yang ketiga ya? Pak tahu nggak? Belum tahu, Kak. Karena yang ditanyain diagnosis, tadi kita cek di data subjektif dan data objektifnya. Berarti apa nih data yang mendukung diagnosis ini gitu? Perempuan oke lah pasti usia aman nggak ngaruh 7 bulan yang lalu menikah oke tapi apa masalahnya gitu dia telat haid selama 4 bulan Hmm. kemudian dia datang ke mana dia datang ke rumah sakit keluhannya apa mual dan muntah biasanya kalau dalam soal itu terbagi jadi dua data kalau diawali dengan hasil anamnesis ini berarti adalah data subjektif alias data yang digali dari pernyataan ibunya. Ibunya bilang apa nih Erva kira-kira? Mual muntah 6 kali, nyeri perutnya nyeri sama keluar bercak darah. Iya betul, tapi sebagai bidan kita kalau ada orang yang ngomong saya mual muntah, saya nyeri perut, saya keluar bercak darah, kita nggak bisa langsung percaya gitu aja ya. Jadi kita perlu melakukan pemeriksaan objektif gitu. Kita cek, biasanya kalau orang hamil tuh selain pemeriksaan objektif apa yang kita lakuin pada ibu hamil yang Erva tahu? Pemeriksaan gimana, Kak? Pemeriksaan objektif apa yang kita lakukan ketika kita kedatangan pasien ibu hamil? TTV sama palpasi. Betul, TTV itu terdiri dari tensi, Trans nadi, nadi, mm-mm, pernapasan sama suhu. betul. Ini normal nggak nih semuanya? Normal. Normal ya, Iya. bagus. TFU-nya sepusat, kira-kira ini normal nggak nih TFU-nya? Iya, telat hair 4 bulan. Bingung, Kak. Oke, oke. Jadi TFU sepusat ini untuk Empat eh bulan. ya, untuk usia kehamilan 20 minggu atau 5 bulan gitu. Berarti kalau ini 4 bulan, TFU sepusat itu kira-kira lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih, Lebih tinggi. mm-mm. Lebih tinggi. Ya, betul, lebih tinggi. Kemudian tidak dijumpai balot temen. Ini kira-kira normal juga atau enggak nih, Erva? Nggak normal. Ya, betul. Udah Harusnya ada ya. ada. Hmm. Kemudian nih, kata kuncinya lagi, keluar jaringan seperti anggur pada pembalut. Nih, normal nggak nih kira-kira? Nggak normal. Nggak normal. Oke, berarti dari soal kasus ini, kita nemuin ada hal yang nggak normal nih. Ya, yang saya highlight biru, bisa tolong dibantu baca, Erva? Apa aja yang nggak normal? Telat yang nggak normal. Hmm. Yang di highlight ungu ini, maaf. Telat haid selama 4 bulan. Hmm. Mual muntah 6 kali dalam sehari, nyeri perut, bercak darah pervaginam, TFU sepusat, tidak dijumpai bolotemen, dan keluar jaringan seperti anggur. Oke, jadi langkah yang ketiga tadi adalah cari kata kunci dari data objektif yang bisa mendukung soalnya, apa yang ditanyakan. Karena dalam hal ini ditanyakan diagnosis, jadi yang kita cari adalah data subjektif dan juga data objektif. Gitu. Lanjut, yang keempat. Tinggal pilih deh jawaban yang benar sesuai sama kata kuncinya. Kalau keluar jaringan seperti anggur,
TFU lebih besar, kemudian mual muntah, ada bercak darah, berarti jawabannya adalah yang Mola hidatidosa. oke, mualah hidatidosa tuh apa? Istilah awamnya. Hamil anggur. Hamil anggur, betul. Karena kuncinya anggur di sini ya. Iya. Oke, next. Baik. Keren, Erva. Nah, sekarang yang ini nih. Kalau soal yang Mm-mm. sebelumnya tadi Kak, yang nomor satu itu, Mm-mm. nah Ini ya. ini Nah, ini A. iya betul. Kenapa? Apa yang bikin soal ini jawabannya A? Kata kuncinya tuh apa gitu? Karena nyerinya itu menjalar sampai ke bahu, terus keluar bercak darah, Hmm, dan ada nyeri tekan pada abdomen. betul. Jawabannya adalah KET. KET itu apa ya, Erva? Kehamilan ektopik terganggu. Betul. Jadi dia hamil tapi nggak di rahim ya. Dia nggak bisa Ya, di ovarium atau di tubah falopi itu. Makanya benar tadi kata kuncinya nyeri hebat sampai ke bahu, kemudian ada bercak sama nyeri tekan abdomen. Udah fix banget ini jawabannya yang KET. Gitu. Nah, aku udah bikin rangkuman. Kali ini kita bahas 10 soal yang eh, Erva dan teman-teman itu eh, mungkin menjawabnya kurang tepat. Jadi di sini kita bahas. Ini adalah soalnya. Ini aku highlight. Jadi tolong Erva bacanya mulai dari yang di highlight ini ya. oh, Oke. apakah pertanyaannya Kak? Betul pertanyaannya. Apakah jenis abortus yang terjadi pada kasus tersebut? Oke, jadi dia nanya jenis abortus ya. Boleh Iya. dibaca soal kasusnya, kemudian dianalisa dulu nih, kira-kira apa data yang mendukung untuk menjawab pertanyaan ini. Boleh, Seorang monggo, Esa. perempuan usia 30 tahun, G4, P2A1, usia kehamilannya 15 minggu, datang ke PMB dengan keluhan keluar darah bergumpal sejak 1 hari yang lalu. Hasil anamnesis, nyeri pada abdomen, hasil pemeriksaan, TD 186 Hg, nadinya 98, pernafasannya 19 kali per menit, suhu 36,4, TFU tidak teraba, darah bergumpal, disertai massa yang terbungkus selaput pada pembalut. Oke, sekarang kita bisa transfer nih ke metode DOOP yang tadi kita udah bahas. Yang D itu ditanyakan. Apa yang ditanyakan dari soal ini? Jenis abortus. Jenis abortus. Kita lihat opsinya. Ini menandakan abortus semua nggak ya kira-kira? Yang habitualis enggak? Oh, Eh, nggak. Oke, nggak apa-apa. eh, Nanti kita cek lagi. iya, iya. Oke, kemudian yang kedua, objektifnya nih. Kira-kira apa data yang mendukung G4, eh mm, P2A1, usia kehamilannya 15 minggu, mengeluh keluar darah bergumpal sejak 1 hari yang lalu, nyeri abdomen, TFU-nya tidak teraba, darah keluar darahnya itu darahnya bergumpal disertai massa yang terbungkus selaput pada pembalut. oke, betul banget. Jadi kita lihat dari data objektifnya ya. G4 T2A1 hamil 15 minggu. Tapi dia keluar darah. Kira-kira kalau hamil 15 minggu keluar darah bergumpal tuh normal atau enggak? Enggak, Enggak normal. Kemudian nyeri pada abdomen, normal atau enggak? enggak, Enggak juga. TFU-nya enggak keraba, enggak normal, harusnya enggak teraba. normal. Harusnya sudah teraba ya. Iya. Di atas simpisis lah ya kira-kira. Kemudian kok keluarnya tuh darah disertai massa yang terbungkus selaput pada pembalut gitu. Berarti kalau Berarti misal jaringannya udah keluar. betul jaringannya udah keluar, berarti opsi yang eh, C, D, dan E ini kita bisa langsung coret. Karena kenapa? Karena imminence. Imminence itu artinya abortus yang mengancam. Ingat nih kata kuncinya ada huruf M-nya. M sama dengan mengancam gitu. Kemudian incipiens, ada S-nya, berarti sedang berlangsung. Kemudian habitualis, ternyata habitualis itu juga masuk ke dalam jenis abortus. Gitu. Oh, Dia artinya abortus yang berulang lebih dari 3 kali. Kata kuncinya tuh habit alias kebiasaan. Gitu. Kemudian incomplete itu juga sama, keluar massa juga atau keluar jaringan, tapi bedanya dia nggak utuh. Jadi jaringannya tuh cuma sedikit gitu.
Berarti kira-kira untuk soal ini, apa nih jawabannya yang tepat? Komplit, karena Komplit. darah bergumpal yang keluar disertai massa yang terbungkus rapet pada pembalut. Betul, jawabannya adalah abortus yang komplit. Karena masanya terbungkus selaput. Selaputnya tuh bisa aja selaput ketuban gitu. Jadi seluruh, apa namanya, eh, organ bayi di dalam selaput ketuban itu keluar sama selaputnya. Jadi namanya abortus Komplit. Kalau komplit. abortus komplit itu berarti nggak perlu kayak kuretase gitu ya, Kak? Iya, betul. Hmm, Tapi kita harus pastiin dulu, ini abortusnya komplit atau incomplete. Takutnya, apa namanya, karena jaringan itu kan bentuknya merah doang ya. Kita iya. harus pastikan dulu komplit atau enggaknya. Biasanya dievaluasi dari pengeluarannya, masanya, kemudian USG, dan evaluasi perdarahan. Oh, Seperti iya, itu. Kak. Lanjut next ke soal yang kedua. Keren nih, Erva nih. Oke, boleh dibantu baca lagi yang mulai dari ininya, soalnya. Apakah jenis status yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Se- Seorang perempuan usia 29 tahun G2P1A0 hamil 34 minggu datang ke PMB ditemani oleh suaminya. Hasil anamnesis mulai sejak 4 jam yang lalu keluar air-air dan keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90 per 60, nadinya 85 kali per menit, pernafasannya 18 kali, suhu 36,3, TFU 28 cm, DJJ 146 kali per menit, teratur penurunan kepala 1/4, kontraksi 5 kali dalam 10 menit, lamanya 55 detik, pembukaan 4 cm, selaput ketuban eh, positif, UK kanan depan. Oke, baik. Kita kerjanya dengan metode DOP lagi nih. D-nya yang ditanyakan itu apa nih? Di sini, Jenis partes, jenis partus. Kemudian kita lihat opsinya. Ini sama-sama ngebahas tentang partus gak ya? sama. Sama ya, jadi nggak ada yang dicoret. Oke, kemudian objektif apa sih yang kita butuhin untuk ngejawab soal ini? D2 P1A0 hamil Mm-mm. 34 minggu, mulai sejak 4 jam yang lalu, keluar air-air dan keluar lendir darah, kontraksinya 5 kali dalam 10 menit, lamanya 55 detik, pembukaannya sudah 4 cm. Oke, yang nggak normal dari kasus ini apa nih datanya? Umur kehamilannya kurang, belum Oke, aterem. betul. Umur kehamilannya kurang, tapi kok udah ada tanda-tanda persalinan ya? Iya. Iya, jadi apa nih kira-kira jawabannya? Prematur. Prematur, oke betul. Sesuai dengan kata kuncinya, prematur itu adalah kurang bulan ya. Jadi itu adalah persalinan yang terjadi di minggu ke-28 dan minggu ke-36 gitu. Kalau matur itu apa nih Erva? Sampai berapa minggu kira-kira ditunggu persalinan itu matur? Kalau matur itu 37 sampai 42. Ya, betul. 37 sampai 42 ya. Kemudian kalau postmatur, artinya itu lewat bulan, berarti yang terjadi persalinan yang terjadi setelah minggu 42 atau ke atas gitu ya. Ada yang bilang 42, ada yang bilang ditunggu seminggu lagi sampai 43 minggu. Jadi jawaban untuk soal ini yang mana nih, Eva? Yang prematur. Yang prematur benar. Kalau misalnya partus lama atau partus precipitatus itu partus yang terjadi di masa bersalin gitu. Entah dia pembukaannya lebih dari fase latennya berhari-hari, fase aktifnya berhari-hari itu namanya Partus partus lama. lama atau precipitatus yang cepat banget gitu lahirannya. Mm. Jadi dalam soal ini karena yang gak normal itu adalah usia kehamilannya, berarti jawabannya adalah yang Prematur. prematur. Betul. Kak, Oke. kalau Mm-mm. imatur itu Nah, kita sering banget dengar istilah ya, kayak imatur atau dismatur gitu. Itu merujuk kepada bayi yang dilahirkannya. Jadi, kalau prematur itu adalah jenis partusnya, maka bayi yang dilahirkan dengan
persalinan prematur itu namanya bayi imatur Imatur. gitu. Hmm, iya, Kak. Oke. Oke, next. Soal yang ketiga. Apakah masalah yang tepat pada kasus tersebut? Seorang bayi perempuan usia 1 jam lahir di rumah sakit dengan riwayat kelahiran partus lama. Hasil pemeriksaan berat badan 3.200 gram, panjang badan 48 cm, di bagian kepala terdapat benjolan lunak atau edem yang melampaui sutura. Iya, betul banget. Yang ditanyain apa nih dalam soal ini, Erva? Masalah Masalah. Oke, kira-kira apa yang bikin, apa data yang menunjang untuk ngejawab masalah apa? partusnya lama, Mm-mm. kemudian di bagian kepala terdapat benjolan Mm-mm. yang melampaui sutura. Oke, betul. Jadi, masalahnya karena dia partusnya lama ya. Gitu. Kita lihat nih di opsinya. A, B, C, D, dan E. Kira-kira ngebahas topik yang sama nggak tentang masalah? Sama. Oke, sama ya. Berarti sekarang kita tinggal jawab nih. Dari data ini, kira-kira jawaban Erva yang mana? Eh, Kalau saya nggak lihat yang DOP ya Kak, Hmm? saya saya kemarin itu ada soal kayak gini kan, saya itu Hmm. bingung antara cepal hematoma sama caput. Oke, memang dua itu yang sering keluar ya. Iya, saya bingung. Kalau nggak salah itu Hmm. antara salah satu dari, kalau ini kan pertanyaannya melampaui sutura, nah salah satu dari ini tuh ada yang nggak melampaui sutura. Betul. Mereka tuh ibaratnya kayak Upin dan Ipin gitu loh, si Caput sama Cepal Hematom ini. Sebenarnya Makanya bisa. kemarin ada soal ini bingung jawabnya. Iya, betul. Jadi, perbedaannya di dalam partus, proses kelahiran yang nggak normal itu akan menyebabkan trauma kelahiran. Trauma kelahiran ini adalah cedera akibat tekanan saat melewati jalan lahir. Berarti si bayinya nih yang mengalami cedera itu. Beberapa cedera diantaranya itu adalah si kaput dan cepal hematom. Cara ngebedainnya adalah eh, kalau cepal hematom itu dia ada kata kunci hema. Hema itu artinya adalah darah. Jadi cepal hematom itu adalah ada sedikit darah yang beku di cepal atau di kepala gitu. Hmm. Jadi cepal hematom itu kata kuncinya itu adalah darah, warnanya merah, otomatis karena dia darah, dan ada batas tegas gitu. Berarti jawabannya di sini nggak ada kata-kata merah ya, nggak ada Iya. kata-kata apa Hmm. namanya berbatas tegas gitu. Di sini dia bilangnya benjolan lunak dan edema atau bengkak gitu. Berarti edema doang dia nggak masuk ke dalam trauma kelahiran karena dia nggak spesifik bengkaknya itu di mana gitu. Cepal hematom nggak juga karena nggak ada kata-kata darah atau merahnya. Kemudian trauma kelahiran, iya trauma kelahiran itu meliputi si kaput dan si cepal ini. Perdarahan intrakranial nggak ada kata merah-merahnya juga. Jadi kira-kira jawabannya yang mana nih? Caput. Caput, oke. Kata Berarti kalau kuncinya cabut itu caput. batasnya nggak tegas ya, Kak? Betul, batasnya nggak tegas. Karena dia cuma sejenis Bengkak, bengkak, kayak betul. benjol gitu. Mm-mm. Oke, Kak. Yang melampaui sutura. Jadi dia tuh bengkaknya tuh di atas apa? Tulang, Di atas tulang. di atas tulang. Kalau si cepal ini dia itu di kulit. Jadi dia eh gimana ya? Jadi dari tulang itu tuh ada kulitnya. Nah, kalau si kaput ini tuh dia bengkaknya di atas kulitnya. Kalau si cepal itu di antara tulang dan kulitnya. Oh, Jadi dia lebih di dalam daripada si kaput. Makanya batasnya tuh tegas gitu. iya, Kak. Oke. Jadi trauma kelahiran itu ada berapa, Erva? Ada dua. Apa aja? Kaput sama kaput succedaneum sama cepal hematoma.
Oke, kata kuncinya dari kedua trauma persalinan itu apa? Kalau cabut itu bengkak atau benjol, kalau cepal itu darah sama batasnya tegas. Betul, darah merah ya. Iya, darah warna merah. Oke, lanjut lagi kita. Soal selanjutnya. Boleh dibantu dibaca, Erka? Apakah diagnosis yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 24 tahun, P1A0, nifas hari ke-12, dikunjungi oleh bidan di rumahnya. Hasil anamnesis, payudara nyeri, demam sejak 3 hari yang lalu, hasil pemeriksaan, tekanan darah 110 per 80, nadinya 90 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius. Puting susu lecet, payudara kemerahan, keras, terasa panas, dan tidak bernanah. Oke, berarti yang ditanyakan dalam soal ini apa nih? Diagnosis. Diagnosis. Oke, kita lihat opsinya. Satu kategori nggak nih ngebahas tentang masalah payudara gak nih? Yang laserasi enggak. Yang laserasi enggak ya? Iya. Betul. Di sini coret opsi C karena opsi tersebut tidak satu kategori. Oke, berarti kita tinggal punya 4 opsi. Kemudian kita balik lagi. Soalnya yang ditanyakan diagnosis. Jadi apa data yang harus kita gali dari soal kasusnya untuk menegakkan diagnosis? Data objektif, Mm-mm. nifas hari ke-12. Kemudian payudaranya nyeri, demam sejak Betul. 3 hari yang lalu. Mm-mm. Sama puting susu lecet, payudara kemarahan, keras, rasa panas, dan tidak bernanah. Oke. Kemudian dari TTV-nya nih, kira-kira ada yang nggak normal nggak nih? Atau normal semua? Nggak normal. Yang apanya? Yang payudaranya nyeri. Mm-mm. Kemudian ibunya demam, udah tiga Mm-mm. hari. Puting susunya lecet. Payudaranya Betul. kemerahan, keras, terasa panas, tapi tidak bernanah. Oke, betul semua ya. Tambahan lagi nih, kalau ibunya bilang demam, berarti kita harus cek apanya? Suhu, Suhu. Oke, kita di sini suhu 38,5. Kira-kira normal nggak nih? enggak. Enggak ya, betul. Kalau dia lebih dari sama dengan 38,5 itu berarti udah ada infeksi ya. Iya, Oke, berarti dari soal yang ini kita tahu bahwa kalau misalnya kita nanti nemuin ibunya bilang demam, kemudian suhunya lebih dari sama dengan 38,5, kemudian habis itu ada kata-kata ini nih, merah sama panas. panas. Itu udah otomatis terjadi infeksi gitu. Didukung lagi dengan ada opsi yang belakangnya tistis ini. Biasanya apapun yang belakangnya tistis itu tuh artinya infeksi Oh, gitu. Dan apa ciri-ciri eh, ciri khas dari infeksi itu ada 4 nih. Rubor artinya merah, hmm, kalor artinya panas, panas, dolor artinya nyeri, dan tumor artinya bengkak. bengkak. Oke. Jadi kalau misalnya ada dua atau lebih dari gejala kayak gini, berarti dia sudah menandakan terjadinya infeksi gitu. Ini kan dia kayak ke checklist semua ya. Merah iya, panas Panas iya, iya, nyeri nyeri iya. iya, bengkak oh nggak ada ya di Nggak sini. ada, nggak Hmm. bengkak. Berarti kira-kira jawabannya yang mana nih? Mastitis. Oke, betul. Tapi Jawabannya kemarin hmm? saya bingung antara mastitis sama bendungan ASI. Cara Oke. bedainnya gimana, Kak? Ya, ini tuh sama juga nih. Mereka berdua tuh mirip banget gitu. Jadi, kalau bendungan ASI itu adalah eh, engorgement ya. Bendungan ASI, engorgement atau bendungan payudara itu sama. Itu adalah hasil dari produksi ASI kita yang banyak, tapi tuh nggak dikeluarin gitu. Jadi dia tuh istilahnya bikin duktus salurannya itu tuh bengkak gitu. Karena kerannya nggak dibuka. Iya, Nah, itu biasanya terjadi di nifas hari-hari awal nifas. Dan kalau dari data subjektifnya, anamnesisnya tuh biasanya kalau di soal hukum tuh ada kata-kata uh, bayi tidak mau menyusu
bayi jarang menyusu atau ibunya merasa nyeri ketika menyusu sehingga jarang menyusui. Pokoknya ada kata-kata jarang menyusui. Itu Pada intinya bayinya nggak menyusu. pada intinya bayinya nggak menyusu, nifas hari awal bayinya nggak menyusu, terus habis itu tapi ASINYA keluar gitu. Kemudian di data objektifnya ibunya tuh cuma bilang payudaranya tuh nyeri atau sakit pas menyusui gitu. Tapi yang lainnya nggak ada. Panas, nanah, merah, itu nggak ada. Dan tanda-tanda vitalnya tuh normal. Suhunya itu nggak demam. Oh, kalau bendungan ASI itu berarti ibunya nggak demam. Ya, kalau bendungan ASI suhunya normal. Oh. Kalau abses Gitu. itu berarti udah bernanah ya, Kak? Betul, kalau abses kata kuncinya pokoknya dia udah keluar nanah aja. Berarti oke abses gitu. Oh. Oke, Kak. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada ini ya, merah, panas, nyeri bengkak, otomatis tuh yang belakangnya Tis, tistis. Ya, yang artinya menandakan adanya. infeksi. Iya, betul. Oke, next. Apakah tujuan utama dari pemeriksaan ini pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 33 tahun, G2P1A0, hamil 42 minggu, datang ke PMB dengan keluhan tanggal persalinan telah lewat. Hasil anamnesis, cemas karena belum ada tanda-tanda akan melahirkan. Ibu yakin tidak lupa HPHT, hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5, tinggi fundus uterus 34 cm, kepala sudah masuk PAP, DCC 150 kali per menit, bidan merujuk pasien untuk USG. Oke, jadi apa yang soal ini tanyakan? Tujuan dari pemeriksaan. Betul. Kemudian dari opsinya A, B, C, D, dan E Masuk semua. masuk semua ya. Oke. Sekarang kita cari nih, apa tujuan utama pemeriksaan. Sebelumnya ini pemeriksaan apa nih yang dimaksud di dalam soal ini? Kehamilan. Oke, betul. Pemeriksaan kehamilan lebih spesifiknya ada di kalimat terakhir. Bidan merujuk pasien untuk USG. Jadi yang ditanyakan tujuan utama dari pemeriksaan USG ini. Oh, Gitu. Oke, untuk USG, karena ini rujukan, berarti harus ada indikasi kehamilan yang nggak normal nih. Kira-kira apa yang nggak normal dari kasus ini? hamilnya itu udah ateram, udah 42 minggu, tapi belum ada tanda-tanda untuk melahirkan. Betul. Hamil 42 minggu, cemas karena belum ada tanda-tanda melahirkan, tapi ibunya yakin dia nggak lupa HPHT. Jadi dirujuk untuk USG. Berarti di sini kan kita tahu ya bahwa usia kehamilan yang normal itu lebih dari sama dengan 42 minggu. Kalau lebih dari itu, maka kehamilannya nggak normal. Dan apa sih yang bakal terjadi dengan kehamilan yang postmatur itu atau hamil serotinus itu? Makrosomia, Mm-mm, air ketuban berkurang, mm-mm, atau keluar mekonium, mm-mm, aspirasi mekonium, pengapuran plasenta, mm-mm. sindrom Down, dan kelainan genetik lainnya. Iya, betul. Jadi, kenapa usia 42 minggu itu harus segera dilahirkan? Karena kalau lebih dari itu ya, apa namanya, rahim dan bayi itu udah nggak fit lagi untuk stay di dalam perut gitu. Jadi, maka dirujuk untuk USG. Nah, kira-kira di antara 1, 2, 3, 4, dan 5 opsi ini, dalam kasus ini aja, fungsi USG itu berarti untuk yang mana nih? Menilai kesejahteraan janin Betul, karena sudah aterem. mm, menilai kesejahteraan janin. Jadi, ibunya nanti di USG untuk dicek apanya nih? Aspek apa yang menyatakan kesejahteraan janin? Hmm, letak janinnya mungkin Boleh, selain itu? kurang tahu. Oke, jadi kalau misalnya untuk USG, itu yang dilihat selain letak janin, betul kata Erva, itu adalah em, air ketuban, jumlahnya, kemudian apakah air ketuban itu masih jernih atau udah kecampur sama mekonium atau
ee-nya bayi, kemudian plasentanya itu apa namanya masih fit atau enggak? Karena plasenta kan itu ibaratnya kulkasnya bayi ya, jadi yang isinya makanan gitu kan dari plasenta. Kalau plasentanya udah pengapuran, otomatis nutrisi buat ke bayinya juga nggak banyak gitu. Jadi makanya harus dilakukan USG untuk menilai kesejahteraan janin yang aspeknya dinilai melalui air ketuban dan plasenta. Placenta. Mm-mm, gitu. Sebenarnya kelima opsi ini benar. Tujuan USG itu untuk kelima opsi ini iya benar. Tapi dalam kasus ini kan karena dia hamilnya udah tua ya, jadi USG-nya buat apa? Spesifiknya untuk kesejahteraan janin. Hmm, Oke. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada Kak, belum ada. Oke, belum ada. Sip. Kita next ya. Apakah proses kehilangan panas yang terjadi pada bayi tersebut? Seorang ibu memeriksakan bayinya yang berumur 3 hari ke puskesmas karena tubuhnya dingin dan berwarna kebiruan. Ibu mengatakan bayi tidur dekat dengan jendela yang terbuka. Hasil pemeriksaan tubuh kemerahan, ekstremitas kebiruan, suhunya 35 derajat Celcius. Oke, jadi yang ditanyain dari kasus ini apa nih? Proses kehilangan panas yang Proses terjadi kehilangan panas. pada bayi. Betul. Dilihat dari opsinya, dari A sampai E, kira-kira satu kategori semua atau enggak? Yang hipotermi. Oke, hipotermi nggak termasuk ya, berarti coret nih yang opsi C. Betul. Nah, ini kemarin saya jawabnya ragu-ragu. Saya jawabnya hipotermi. Oke, betul. Hipotermi itu adalah diagnosisnya. Iya. Betul. Tapi proses kehilangan panasnya melalui apa? Oke, kita bahas. Kemudian dari soal kasusnya, dari kasusnya ini, apa yang ngedukung proses data-data kita bisa ngejawab proses kehilangan panas? Hmm, Bayinya tidur di dekat jendela. Betul. Kemudian tubuhnya kemerahan tapi ekstremitasnya kebiruan sama suhunya di bawah normal. Oke, suhu normal bayi itu berapa, Erva? 36,5. Mm-mm. Iya, betul. 36,5. Berarti di bawah itu namanya apa? Hipotermi. Hipotermi, betul. Nah, kita sekarang jawab ini. Soalnya dari kata kuncinya ada gambarnya di sini. Berarti kira-kira dari opsi pertama, konduksi. Kira-kira ini bayinya nempel sama meja, itu namanya konduksi. Berarti kehilangan panas jenis apa konduksi itu? Hmm, Panasnya berarti diserap. Iya, betul. Jadi kalau konduksi itu kehilangan panas karena bayinya itu nempel sama benda Suatu dingin. benda. Mm-mm. Konduksi kata kuncinya adalah di huruf D-nya, duduk gitu. Dia dudukin yang dingin gitu, Oh, gampangnya. Duduk tiduran atau apa, tapi istilahnya kalau duduk itu kan berarti nempel ya. Jadi iya. itu konduksi itu nempel di benda dingin. Jadi dia panasnya keserap sama bendanya, tapi dia malah dapat dinginnya gitu. Jadi bikin dia hipotermi. Kemudian kalau misalnya kedua, konveksi. Konveksi. Mm-mm. Arah panahnya tuh gitu kayak shiu gitu. Berarti kira-kira gimana? Eh, itu apa namanya? Kayak misalnya hmm, di bawah AC, Betul, selain itu, di tempat yang kena angin-angin, betul, jadi panasnya terlepas. betul banget. Ini yang di soal bayi Ya, dekat jendela. mm. Jadi kalau konveksi itu arah panahnya kayak gitu kan, itu berarti udara yang bergerak gitu. Kata kuncinya, kalau saya ingat aja di konveksi
di pabrik konveksi itu udaranya tuh panas gitu. Berarti Oh, konveksi itu karena udara bikin si bayi kehilangan panasnya. Udaranya bebas, mau dari AC, mau deket jendela, mau jalan-jalan nggak pakai jaket, mau dikipasin, deket kipas angin gitu tuh intinya sama karena melalui udara yang bergerak gitu. Kemudian yang keempat, evaporasi. Kira-kira kenapa nih evaporasi? kurang tahu, Kak. Oke, jadi kalau evaporasi ini tuh kalau di mata pelajaran IPA anak SD tuh artinya penguapan ya, Iya. penguapan. Nah, sama di sini juga penguapan itu adalah maksudnya itu air yang keluar dari kulitnya bayi. Jadi kayak Air misalnya, yang keluar dari kulit bayi. maksud kok air, sorry, sorry. Maksudnya tuh panas yang keluar dari kulit bayi karena menguap gitu. Contohnya itu apa? Contohnya itu kayak misalnya bayinya tuh kedinginan. Jadi dia habis dimandiin tapi nggak langsung diandukin. Itu Oh, panasnya tuh menguap gitu. Jadi kata kuncinya kalau evaporasi itu ingat aja pori-pori gitu. Berarti panasnya tuh keluar dari kulit bayi karena kulit bayi ketimpa sama apa ya cairan atau apapun yang bentuknya sih biasanya cairan ya kalau dalam hal ini evaporasi. Jadi iya. kayak Iya. misalnya bayinya habis dimandiin nggak segera dikeringkan. Atau kalau misalnya bayi tidur dalam keadaan baju basah, itu jawabannya evaporasi. Karena panasnya tuh menguap melalui si pori-pori ini, gitu. Kata kuncinya gitu. Oke, Kak. Oke. Nah, kalau radiasi, kira-kira apa nih ya radiasi? Sama, kurang tahu juga. Oke, jadi kalau radiasi itu sama ya, itu tuh kayak kita kena radiasi sinar matahari aja gitu. Tapi dalam hal ini tuh dia radiasinya tuh kena yang dingin. Dia nggak melalui kontak langsung dan dia nggak melalui eh, permukaan. Jadi Berarti perbedaannya antara radiasi sama konveksi kan sama-sama Kak kena ya udara. betul. Bedanya kalau konveksi itu kan udaranya tuh udaranya tuh ini ya dingin ya, udara yang bergerak dan udaranya tuh dingin. Nah, kalau misalnya radiasi itu kita kedinginan karena kita deket sama benda yang dingin. Jadi kayak misalnya kita eh, ngebuka kulkas gitu. Oh, Atau misalnya dia deket sama benda-benda yang dingin tuh kayak misalnya apa ya, stainless steel mungkin, besi, gitu-gitu. Jadi dari bendanya tuh memancarkan hawa dingin ke kita. Sama tapi kayak, hmm, cuma deket gitu kan. Kalau yang konduksi kan misalnya bayinya itu nempel kayak yang udah stainless gitu kan berarti konduksi karena nempel. Tapi kalau nggak betul, nempel berarti radiasi. radiasi. Ya, berarti kata kunci radiasi itu sama kayak kita kena radiasi matahari gitu. Ya matahari panas, matahari jaraknya kayak jutaan kilometer panas gitu, tapi kita di sini kena Iya, panasnya gitu. iya. Gitu, radiasi. Oke, jadi boleh nih versi Erva dijelasin proses kehilangan panas ada 4 apa aja? Yang pertama konduksi itu berarti contohnya kayak misalnya kita menimbang bayi tapi tanpa dialasi. Betul. Jadi Kata bayi kuncinya apa? bersentuhan langsung sama benda yang dingin. Betul. Kemudian yang kedua itu konveksi, Mm, bayi terkena udara yang dingin, mm, seperti bayi tidur di dekat jendela yang terbuka. mm, Yang evaporasi itu berarti penguapan, kayak mm, penguapan gitu. Misalnya bayinya eh, yang habis dimandiin nggak segera digantiin baju biar hangat. Yang radiasi itu
Misalnya dekat sama benda-benda yang dingin. Mm-mm. Oke, betul. Berarti dalam soal ini, karena dekat dengan jendela yang terbuka, jadi apa proses kehilangan panasnya? Konveksi. Konveksi. Oke, betul. Nextnya, Apakah asuhan yang dapat dilakukan untuk mengatasi pada luka jahitan tersebut? Seorang perempuan 30 tahun telah melahirkan anak ketiga di praktek bidan mandiri. Pada saat melahirkan terdapat laserasi perineum derajat 2. Bidan telah melakukan penjahitan dan tidak terjadi perdarahan. Keesokan paginya, ibu mengeluh nyeri pada luka jahitan dan perut terasa mulas. Hasil dari anamnesis didapatkan tanda-tanda vital ibu normal. oke, berarti apa yang ditanyakan di soal ini? Asuhan yang diberikan kepada ibu untuk mengatasi luka jahitan. Oke, tepat asuhan untuk mengatasi luka jahitan ya, udah spesifik tuh. Dari opsinya nih, kira-kira A sampai E satu kategori atau enggak? Satu kategori. Satu kategori betul. Kemudian, kenapa emang ibunya perlu diatasi luka jahitannya? Karena ibunya pas paginya itu mengeluh nyeri pada luka jahitan dan perut ibu terasa mulas. Oke, tanda-tanda vital ibunya gimana? Normal. Normal, oke. Berarti keluhan ibunya tuh nyeri pada luka jahitan. Ini kurang lebih melahirkan keesokan paginya. Jadi mungkin dia nifas hari Malam. kedua atau hari ketiga ya. Iya, iya. Hmm. Perutnya mulas, tanda-tanda vitalnya normal. Oke, berarti yang nggak normal tuh karena nyeri aja pada luka jahitan. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa yang bikin luka jahitan itu sembuh. Di antaranya ada di sini nih, boleh dibantu dibacain lagi, Erpa? Faktor kesembuhan luka jahitan yang pertama ada perawatan perineum, kemudian ada kualitas tidur, senam nifas, nutrisi, jenis material jahitan, dan teknik penjahitan. Oke, jadi yang bikin si perineum luka jahitan perineum ini sembuh itu yang pertama ya udah ibunya gimana cara ngerawat perineumnya, bener atau enggak. Kemudian tidurnya ibu bagus atau enggak. Senam nifas ibunya ngelakuin senam nifas atau enggak. Kemudian nutrisi ibunya makan cukup protein atau enggak gitu. Kemudian jenis material jahitan maksudnya tuh benang jahitnya dan teknik penjahitannya tuh gimana gitu. Bikin lukanya cepat rapat atau ya udah rapatnya tuh lama gitu. Nah, dalam hal ini yang bisa kita sebagai bidan lakukan untuk memberikan asuhan adalah yang pertama Penkes, perawatan perineum dan lain-lain, nutrisi dan lain-lain gitu. Dan yang kedua itu kita bisa ngelakuin senam nifas. Karena senam nifas itu sudah bisa dilakukan sejak 24 jam Setelah melahirkan. betul pasca melahirkan secara teratur setiap hari. Bahkan ada yang bilang boleh 6 jam setelah persalinan normal atau 8 jam setelah Untuk sesar. sesar. Jadi, asuhan yang dapat kita lakukan di sini adalah, Memberikan asuhan kepada ibu mengenai senam nifas. iya betul senam nifas. Kalau latihan jalan itu dia nggak spesifik mengatasi luka jahitan. Karena dia nggak bikin, karena jalan nggak bikin luka cepat sembuh gitu. Iya, Kemudian Kegel. latihan kegel. Kegel itu kan kita tuh yang ngencengin otot panggul gitu ya. Itu Iya, spesifiknya untuk mengatasi inkontinensia urin. Jadi kalau misalnya ada keluhan ibunya itu susah pipis, itu pakainya senam Kegel. oh, Gitu. Kemudian olahraga ringan gak spesifik apanya, bagian tubuh mananya yang mau diolahragain gitu. Kemudian miring kiri dan ke kanan. Oke, ini kayaknya ibunya tuh nifas hari kedua atau hari ketiga, jadi kayaknya miring kiri dan kanan tuh udah udah nggak perlu lagi gitu sehari ya. ya. Mm-mm. Jadi jawabannya yang perlu asuhan yang perlu dilakukan itu adalah yang Senam nifas. nifas. Oke. Nah, sebelumnya aku juga mau kasih disclaimer juga nih. Jadi sebagai bidan itu ketika kita belajar teori dan ketika kita belajar praktek itu beda jauh kan ya, ada perbedaannya ya. Iya, Kak. Iya, di teori kayak gini, tapi kok di prakteknya kayak gini sih gitu. Nah, khusus soal ukom-ukom kayak gini, karena
penerapan teori di tiap tempat itu beda, kita itu sticknya dengan teori. Jadi di teori diajarin apa, maka di soal hukum ini kita harus menjawab sesuai dengan teori, bukan sesuai dengan kemarin waktu praktik di sini Iya. Ri ibunya disuruh makan telur nggak disuruh senam gitu. Jangan kayak gitu ya jawabnya. Oh, berarti kalau UKOM itu berarti kita jawabnya sesuai teori ya, Kak. Kayak misalnya kan kalau di teori kan kalau mau nyuntik KB ibu itu kan harus aspirasi. Hmm, Tapi kalau kemarin di praktik itu kata bidannya itu gak usah aspirasi, yang penting kamu udah yakin soalnya aspirasi itu bikin sakit si pasiennya. Jadi sekarang aspirasi udah nggak dianjurin gitu. iya, betul banget. Soalnya kan langsung ke otot ya. Otot kalau diaspirasi, kalau disedot tuh sakit banget. Bener. Oh, berarti kalau dihukum kita Hmm, pokoknya patokannya itu teori gitu ya, Kak? ya betul patokannya teori. Oke. Karena apalagi kalau misalnya masalah TFU ya. Misalnya kayak ibu TFU-nya 24, usia kehamilannya 24 minggu gitu. Berapa TFU-nya gitu. Harusnya kan jawabannya tuh 3 jari di atas pusat ya. Tapi kemarin ibunya kecil, TFU-nya nggak segitu, TFU-nya sepusat. Jawabnya sepusat ya, itu salah. Karena nggak sesuai teori gitu. Nah, Oke, Kak. soal selanjutnya, ini aku nggak masukin opsinya karena nggak muat. Boleh dibantu dibaca. Eh, apakah perubahan psikologis yang bisa terjadi pada kasus di atas? Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke BPM dengan keluhan tidak haid kurang lebih 3 bulan. Mengeluh selalu mual pada pagi hari dan mengatakan anak pertama baru berumur 1 tahun. Menggunakan KB pil tapi tidak rutin karena lupa, merasa takut bila hamil lagi. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil yaitu tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, balotemen positif, planotes positif, dan HB 10,5 gram. Oke, berarti yang ditanyain dalam soal ini apa nih? Perubahan psikologis pada ibu. Betul. Kemudian opsinya, oke, buang dulu opsinya. Apa yang bisa kita gali di soal ini yang berkaitan dengan psikologis? Ibunya takut hamil. Betul. Intinya ibunya takut hamil lagi ya, gitu. Terus apalagi yang bisa kita gali? Takut hamil karena apa? Karena ibunya KB-nya itu KB pil tapi tidak rutin. Oke, betul. Sama Kalau ini, planotesnya positif. oke, planotes itu apa, Erva? Masih ingat gak? Planotes itu kayak tes kehamilan gitu. Iya, betul. Jadi kalau di soal hukum tuh nanti planotes, pregnancy test, PP test, itu sama ya. Oh, iya, Kak. Oke, betul banget nih, Erva. Objektifnya menggunakan pil KB tapi nggak rutin. Terus takut hamil lagi, tapi ternyata tes speknya tuh positif ya. Gitu. Nah, berarti kira-kira ini kehamilan ibunya ini direncanakan atau enggak nih? Karena ibunya Nggak, takut hamil nggak lagi. direncanakan. Iya, nggak direncanakan. Nah, ternyata kecemasan ibu pada kehamilan yang nggak direncanakan itu ngasih pengaruh pada kehamilan gitu. Jadi makanya dia ada perubahan psikologis. Dan perubahan psikologis apa? Itu di antara 5 opsi yang kemarin itu jawabannya adalah khawatir dan takut kalau Kalau bayinya bayinya tidak normal. betul. Kenapa dia takut bayinya nggak normal? Karena dia masih memiliki anak yang pertama itu baru 1 tahun, jadinya ibunya kayak masih fokus sama anak yang masih 1 tahun itu loh. Ya, betul. Anak pertamanya masih 1 tahun, masih fokus. Kemudian kalau secara pemulihan itu belum maksimal ya, pemulihan fisik ibunya gitu. Kemudian yang ketiga, karena ibunya pakai pil KB tapi kebobolan itu berarti kan dia nggak tahu ya di usia kehamilan keberapa itu ibunya tuh masih tetap konsumsi pil KB 1 atau 2 gitu. Dan apa efeknya ketika orang hamil mengkonsumsi pil KB? Efeknya itu bisa
ke bayinya tuh ini apa namanya terjadinya kecacatan. Tahu istilahnya bibir sumbing, labioskisis, Oh, labiopalatoskisis. iya tahu-tahu Kak. Nah, itu banyak kasus yang terjadi karena ibunya nggak tahu kalau dia hamil dan tetap menggunakan KB Oh, gitu. Jadi makanya untuk berarti jawaban, Mhm. KB apapun Kak, nggak hanya KB pil kalau dia lagi hamil tapi dia karena dia nggak tahu jadi dia tetap KB, nggak hanya KB pil itu bisa menyebabkan bibir sumbi. Eh, biasanya itu kalau kasus-kasus yang sudah ditemui itu KB jenis hormonal. Jadi pil Oh, atau suntik itu iya. Kalau misalnya pakai KB IUD gitu, itu bisa juga, tapi kecil kemungkinannya dan itu tuh kelainannya tuh di kehamilannya. Jadi kayak misalnya KET, oh, oke Kak. ya seperti itu. Jadi jawabannya takut kalau bayinya nggak normal. Oke, nextnya. Pemeriksaan penunjang apakah yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 24 tahun, G1, PM0A0, hamil 3 bulan, datang ke PMB dengan keluhan pusing, mual, muntah, lemah, nafsu makan menurun sejak 1 minggu. Hasil pemeriksaan mata cekung, turgor kering, tekanan darah 100 per 60, nadinya 88 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit, TFU 3 jari di atas simfisis, Walaupun positif, DJJ positif yaitu 152 kali per menit. Oke, berarti yang ditanyain dalam soal ini apa nih? Yang pemeriksaan penunjang yang tepat. Oke, pemeriksaan penunjang yang tepat. Betul banget. Opsinya ada yang bisa dicoret gak nih? Ia berat jenis urin. Oke, karena di bidan nggak perlu ya berat jenis urin. Iya. Oke, coret opsi E betul. Terus, kira-kira kalau kita mau melakukan pemeriksaan penunjang, berarti kita harus tahu nih keluhan ibunya dari data objektif dan subjektifnya itu apa. Ibunya merasa pusing, mual, muntah, lemah, nafsu makannya menurun. Hmm, Kemudian dari objektifnya mata ibu cekung, turgor kering. Oke, TTP-nya normal. normal. TFU, DJJ normal? Normal. Iya, betul. 3 bulan, tiga jari di atas simfisis masih normal ya. Iya. Oke, sebelum kita ngelakuin pemeriksaan, kita harus tahu dulu nih diagnosisnya. Kira-kira apa diagnosis yang dialami oleh ibu? Kurang tahu. Oke, jadi diagnosis untuk ibunya itu adalah hiperemesis gravidarum tingkat 1. Kenapa? Kata kuncinya di mana? Mual, muntah, Mual muntah. sampai nafsu makan turun. Terus khasnya kalau hiperemesis gravidarum itu ada kata-kata ini. Mata cekung, turgor kering, itu udah pasti banget dia. Pokoknya ini sederetan ini nih. Mual muntah, lemah, nafsu makan turun, mata cekung, turgor kering, udah fix banget dia HEG. Hiperemesis gravidarum atau mual muntah berlebih pada kehamilan. Jadi setelah kita tahu diagnosisnya, oke ibunya nih kayaknya hiperemesis gravidarum tingkat 1 nih. Tapi kita nggak bisa langsung klaim kayak gitu aja gitu. Ada pemeriksaan penunjangnya. Kira-kira dari opsi A sampai D yang mana? Urin keton, kayaknya asing urin keton, kita nggak pernah denger. Oke, skip dulu. Urin reduksi itu untuk pemeriksaan apa? Iya. eh Diabetes gestasional. Betul, urin reduksi diabetes. Berarti coret ya, bukan hiperemesis. Kemudian protein urin untuk apa? Hipertensi. Betul, hipertensi atau yang preeklamsia, eklamsia gitu ya. Iya. Kalau glukosa urin, Glukosa urin. Kadar darah dalam urin. kadar gula dalam urin Kadar ya. gula darah. Iya.
Bener, jadi urin reduksi sama glukosa urin tuh sama, cuma beda Sama. istilah aja. Heeh. Berarti yang B coret, C coret, D coret, E coret, berarti jawabannya yang mana nih kira-kira? Urin keton. Iya, betul. Tapi urin keton itu apa ya Kak? Saya kurang paham. Oke, jadi urin keton. Jadi urin keton itu untuk ngecek adanya seberapa banyak protein sama lemak kita di dalam urin gitu. Jadi kalau misalnya ini tuh biasanya kayak orang-orang yang puasa gitu, ininya tuh dia positif karena kadar glukosa sama proteinnya itu dikit. Dan ini ditandai juga di dalam kasus ini yang ibunya tuh bilang yang lemah ini. Karena ibunya nggak dapat asupan nutrisi kan, nggak dapat glukosa dari karbohidrat gitu-gitu. Jadi dilakukan pemeriksaan urin keton. Kurang lebihnya sih seperti itu ya. Oke Kak. Ini kemarin saya Jawabnya apa? jawabnya ragu-ragu dan karena saya bingung, saya Hmm? jawabnya yang urin reduksi. Oke. Sekarang kita udah tahu nih satu pemeriksaan khas lagi. Berarti HEG itu kalau ada soal kayak gini diceknya urin keton. Oke Kak. Oke. Nah, itu adalah soal yang ke-10. Sebelumnya, sebelum kita tutup nih, kita masih punya ya sekitar 5 menit. Boleh gak dari Erva tuh ngasih share keluhannya kemarin ngerjain soal tuh apa? Kesulitannya dalam mengerjakan soal. Kesulitannya kalau saya pribadi ya Kak, karena Mm-mm. jujur kemarin pas mau triotekom saya nggak belajar, maksudnya nggak yang terlalu belajar banget gitu, kayak cuma Mm-mm. sekedar baca-baca aja. Ya banyak kayak kan saya udah semester 5 Mm. sementara kayak yang soal-soal yang jenis-jenis abortus itu kan itu udah semester 2 atau 3 ya, jadi kayak sedikit lupa-lupa aja gitu sih Kak. Kalau waktunya eh, ya sesuai kayak yang hukum asli kan satu soal 1 menit gitu. Jadi karena baru pertama ya tergesa-gesa sih Kak, kayak aduh ini waktunya cukup nggak, saya udah sampai nomor berapa, waktunya udah tinggal berapa menit gitu. Sama ada beberapa soal yang sayanya masih kurang tahu jadi saya ragu-ragu. Oke, baik. Jadi beberapa di antaranya materinya udah terlalu lama ya, jadi lupa. Apalagi khusus soal yang hafalan gitu ya. Iya. Terus abis itu beberapa masih jawab ragu-ragu, sama ngelihat waktunya masih kayak ke-trigger kayak, ah, gue udah sampai mana, gue udah Iya selesai atau kayak belum, udah gitu nomor ya. berapa ini, waktunya tinggal berapa gitu. Oke, nah buat pembahasan besok, kita bakal bahas nih 10 soal yang sering salah. Kemudian nanti ada evaluasi kesulitan UKOM tuh sebenarnya apa aja sama gimana cara mengurangi kesulitan itu di next Oke Zoom-nya Kak. bakal kita bahas. Kak, sama mau nanya, Mm-mm. untuk hasil kemarin itu keluar nggak ya? Maksudnya yang Nah, salah mana gitu. keluar, keluar, tenang aja. Skornya berapa, yang salahnya di mana, keluar. Nanti juga kita bakal ngasih pembahasannya. Jadi untuk soal yang kemarin salah tuh bisa dipelajari lagi ya. Salahnya Oke, di mana. Sama cara ngerjain yang kayak di OOP yang tadi. Gitu. iya Kak, Tenang aja. siap. Oh, sama besok juga ini ada pengumuman yang top 3 scorer. Jadi yang dari berlima itu, tiga yang dapat skor terbesar tuh bakal dapat hadiah. Jadi join Zoom-nya besok. Siap Kak. Oke. Masih mati lampu di kosan? Masih Kak, itu tuh kayak kan kosnya kan atas bawah, jadi yang atas mati tapi yang bawah nggak mati gitu. Oh, bisa gitu. Meteran listriknya sama atau beda?
soalnya beda saluran. Oh, beda saluran. Udah sering. Erva di atas apa di bawah berarti? Atas, saya kosnya di atas, sudah di sini sudah 1 tahun lebih. Oke, kalau dinas gitu gimana ngekosnya? Pindah-pindah nggak? Kebetulan kayak jaraknya deket sih, cuma 20 menit gitu, jadi ya PP dari tempat itu dinasnya. Oke, dari tempat dinas PP ya. Iya, Kak. Oke, keren banget di Muhammadiyah Semarang. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain mungkin Erva? Udah cukup, Kak. Oke, cukup ya. Udah jam 9 juga nih. Iya. Mm-mm. Kalau gitu, makasih banyak. Sebelumnya aku izin screenshot ya. Erva Iya, masih Kak. gelap ya? Nggak apa. Atau di off cam aja, jadi ada namanya. Oh, boleh, boleh. Bentar, Kak. Oke deh, sampai jumpa besok malam lagi buat bahasan sama evaluasi sama pengumumannya. Iya. Selamat istirahat, Erva. Terima Ya, kasih terima udah kasih join banyak ya, Zoom juga. Kak. Sama-sama. Kalau ada soal yang mau ditanyain, boleh besok dibawa juga soalnya. Nah, oke, Kak. Oke, Oke. makasih banyak, Erva. Selamat istirahat, Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Erva juga. Assalamualaikum. Halo, halo, Kamen Rangers 2. Tolong ngomong. Kedengeran nggak suara? Kedengeran. Ini join di mana? Ini lagi join di mana? Di tadi sampai